Loh bentar, lo siapa? Gue Spiderman? Nggak bisa, gue Spiderman. Enak aja, gue juga Spiderman, emang lo doang yang bisa jadi Spiderman? Hello, welcome back to OVJ Project bareng gue Yoga. Masih dalam misi ngomplitin wishlist gue untuk ngumpulin karakter dari Spider-Man Into the Spider-Verse. Agak lama ya, tapi emang gue baru ada kesempatannya buat ngumpulin sekarang-sekarang ini. Minggu lalu gue udah ngebahas yang Peter B. Parker, dan baru-baru ini gue udah ngedapetin figure yang lain dari wishlist gue, yaitu Miles Morales. Jadi ini adalah tokoh utama dari film Spider-Man Into the Spider-Verse, dan gue dapetin dia di harga yang normal. Jadi nggak dapet yang best deal banget tuh, nggak juga gitu. Tapi normal, jadi it's nothing to complain about. So, jadi gue nggak sabar juga untuk unboxing dan review bareng-bareng kalian. Nah, sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video OVJ Project berikutnya. Sekarang tanpa basa-basi lagi, mari kita unboxing dan review bareng-bareng. Let's get it! Yo, what is up people? Ini dia Marvel Legends Spider-Man Into the Spider-Verse untuk Miles Morales. Jadi ini figur keluaran tahun 2020 akhir ya kalau nggak salah. Tapi gue baru dapat kesempatan untuk ngedapetin figur yang keren banget ini. Dan kalian juga udah bisa lihat nggak ada buff-nya. Jadi buff-nya udah diambil, tapi ini barang baru. Jadi cuma dikeluarin buat ngambil buff-nya. Packagingnya seperti ini. Seperti biasa kita bisa lihat Miles Morales dengan aksesorisnya. Kita dapat head sculpt tambahan. Jadi already like it. Standard boxnya Marvel Legends dengan artwork si Miles Morales dari film animasinya. Dan ini adalah kumpulan dari Wave Stealthman. Dan ini juga ada deskripsi dari Miles Morales, si Spider-Man 13 tahun kita. Oke, kayak gitu packagingnya. Sekarang mari kita unboxing bareng-bareng. Oke, mari kita buka sekarang. Seperti biasa, sealnya ada di samping. Tada! Ini dia Miles Morales versi yang Into the Spider-Verse. Kita dapat aksesoris, ada head sculpt tambahan dan ada tangan tambahan juga ya. Oke, mari kita keluarin dia dari blisternya. Alright, ini dia Miles Morales versi film Spider-Man Into the Spider-Verse. What is this? We got something here. Aku udah diseset nih. Damn, unlucky. Oke, ini first looknya seperti ini. Miles Morales, tampak depan looking good, tampak belakang I don't know what's going on here. But anyway, mari kita bahas detail desain dan artikulasinya di segmen berikutnya. Oke, let's take a closer look. Jadi ini detail dari desain Miles Morales. Kita mulai dari head sculpt-nya dulu. Kalian bisa lihat di dahinya itu ada guratan hitamnya ya. Ada guratan garis seperti itu. Tadinya gue kira itu dent atau kayak apa ya, mispaint. Ternyata memang ini mengadopsi style animasi kayak gitu. Jadi dia seperti apa ya, guratan dahi lah. Emang intentional. I don't know if it's only me or mulutnya itu kayak sedikit kebuka atau ada gimana gitu. Is it? Tapi ya kalau dilihat sepintas nggak terlalu jelas. Tapi ini ekspresinya kayak ekspresi buat gue ya, kayak ekspresi worry gitu ya, kayak ekspresi khawatir atau gimana gitu. Makanya ada kerutan dahinya di dahi. Ya jelas lah kerutan dahi di dahi. Gimana sih? Terus rambutnya ini seperti ini, jadi ada teksturnya ya. Rambutnya mencerminkan banget karakternya Miles Morales yang merepresentasikan Spider-Man Black. Dan ngomong-ngomong tentang tekstur, kita dapat juga body yang webnya ini juga tekstur. Jadi kalau kalian raba, ini sculptnya ada nih. Dan ini bagus banget. Ini juga bisa ditemukan di head sculpt tambahannya. Terus artikulasi kepalanya ini luas banget karena dia ball pack ya. Jadi ini bisa lo angguk-anggukin dan ngegerakinnya tuh enak banget, luas banget. Mau puter-puter semuanya bisa karena ball pack. Lanjut ke bodinya. Jadi ini ada layer kayak gini ya. Jaketnya ada yang merah di dalam, habis itu di luarnya ada jaket warna something blue lah. Something blue, something green, I'm not good in colors. Terus ini ada paint pocketnya. Terus belakangnya kayak gini. Hoodie-nya ini nempel, molded, jadi nggak bisa dimain-mainin. Dan ini tadi gue dapet barang yang kayak ada apa ya? Gue ngerti ada yang lengket-lengket gitu di sininya. Terus gue scratch pakai cutter. Ya segini doang nih. Gue bisanya gue takut lebih damage lagi. But it's on the back, so I'm not going to be very mad. Tapi ya a little bit disappointed karena dapet yang barang yang kayak gini. Anyway, kita lanjut ke lengannya. Lengannya seperti ini, jadi pinless juga, nggak ada swivel di lengan atas, tapi di sini bisa digerakin kayak gini. Jadi ini juga cukup menarik. Terus joinnya bisa ditekuk sejauh ini, yang sini juga sejauh ini, dan bisa diputar kayak gini. Ada nggak sih orang yang posnya kayak gini?
Tapi ya, ini bisa diputer jadi swivelnya langsung di sikunya. Terus di sini ada painting logo Spider-Man-nya untuk yang Miles Morales, dan dia torsonya ada app crunch-nya, jadi bisa ditekuk kayak gini dan juga bisa diangkat kayak gini. Keren. Lanjut ke bagian pinggang. Pinggangnya bisa diputar-putar kayak gini. Terus kakinya bisa direntangkan sejauh ini. Dan ini enak loh. Dia figur baru tapi nggak terlalu yang macet-macetan gitu, nggak terlalu seret. Dan swivelnya nggak ada lagi di paha karena ini ada desainnya, dia pakai shorts gini ya, pakai celana pendek. Terus it's a little bit weird. Is this intentional? Kayak celananya emang nekuk gini ya. Gue baru sadar loh. Terus swivelnya itu tidak ada di paha tapi langsung di bagian bawah sini, di bagian lutut gitu. Jadi persis di bawah sculptingan celananya. Ini kurus banget sih. Kayak kurus banget gitu menurut gue. Terus ini bisa ditekuk kayak gini. Kayak lumayan, nice. Jadi sejauh ini dan bisa nendang ke depan sejauh ini. Untuk sepatunya kita dapat Miles Morales pakai sepatunya Izuku Midoriya. Mirip banget. Tapi ya ini kita dapat sepatu merahnya yang ngejreng banget dan looks nice on him. Ini bisa ditekuk ke bawah kayak gini dan ditekuk ke atas sedikit, tidak terlalu jauh. Terus ini bisa diputar-putar kayak gini. Oke, jadi kayak gitu artikulasinya. Menurut gue artikulasinya enak sih. Hitungannya luas dibandingkan Peter B. Parker yang kemarin gue review. Lebih enak buat dimain-mainin gitu. Oke, sekarang kita ngomongin aksesorisnya. Kita dapetin head sculpt Miles Morales yang versi pakai mask gini. Ini bisa dilihat detailnya, looks really good. Overall, gue suka banget dapat head sculpt tambahan ini. Sebenarnya sih ya, Marvel Legends, Hasbro, kalau kalian ngeluarin figure dan selalu ngasih head sculpt tambahan, itu udah sangat membuat fans happy. Ball pack-nya, by the way, itu nancep di kepalanya. Jadi ini juga yang punya head sculpt yang unmask. Head sculpt-nya itu langsung nyolok sama ball pack atau ball joint-nya. Jadi ini kita langsung pasang aja, nggak ada suara ceklek gitu ya. Oke, ini dia kalau dipakein head sculpt yang mask seperti ini. Jadi ini aksesorisnya ada kepala tambahan dan ini pasangan dari tangan yang udah kepasang. Kalau kalian mau dua-duanya pakai yang web shooter kayak gini atau mau pakai yang fisting hand kayak gini, bisa kalian pasangin aja. Sayangnya nggak ada yang open hands gitu ya. Padahal bagus kalau kita dapet aksesoris tangannya kebuka, jadi bisa pose-posein dia kayak lagi merayap di tembok atau merayap di gedung kayak gitu. Oke, that's the accessories. Nah, dengan berbagai aksesoris yang kita dapat, kita bisa mainin Miles Morales dan posein dia dengan berbagai variasi. Oke, saatnya kita ukur tingginya Miles Morales dengan penggaris butterfly kesayangan kita. Tingginya dia ini sekitar 13,5 cm. Dia emang cenderung lebih pendek karena digambarkannya kan teenagers ya, anak muda, 13 tahun. Terus kita sandingin sama Peter B. Parker, menurut gue cukup screen accurate ya. Terus kalau disandingin sama SHF-nya Spider-Man Homecoming, ini Tom Holland ya, tingginya nggak jauh beda. Tapi rata-rata tingginya SHF sama Marvel Legends agak sedikit beda, meskipun sama-sama diklaim sebagai figure 6 inci. Kita tambahin juga kalau kita bandingin sama Venom yang Marvel Legends juga untuk melihat dinamika tingginya seperti apa. Oke, jadi ini perbandingan dengan beberapa tokoh dari universe-nya Spider-Man ya, basically. Loh, bentar, lo siapa? Gue Spider-Man? Nggak bisa, gue Spider-Man. Enak aja, gue juga Spider-Man, emang lo doang yang bisa jadi Spider-Man. Lo jangan ngadi-ngadi ya, gue udah bertahun-tahun di sini daerah kekuasaan gue. Gue nggak ngadi-ngadi, gue juga Spider-Man. Chat! We are the champion, my friend. Woi Tong, cari nyokap lo tuh, udah maghrib, suruh balik. Oke, buat yang nanya harganya berapa, gue ngedapetin si Miles Morales Into the Spider-Verse ini di harga Rp500.000. Itu harga sekarang ya, sekitar Maret 2022. Harga di pasaran bisa jadi lebih mahal atau lebih murah, jadi ini hanya referensi dari yang pengalaman gue ngedapetin dia. Tapi memang itu harga normal ya, rata-rata harga Marvel Legends ya sekitar segitu. Jadi mengingat figur ini bukan figur baru dan udah rilis sekitar tahun 2020, harganya lumayan stabil, lumayan konsisten. Dan peredaran Marvel Legends Miles Morales di tahun 2022 ini mungkin udah nggak terlalu banyak ya.
Waktu itu gue sempet nemu juga di lelang once in a while gitu. Mungkin itu lo bisa dapat kesempatan untuk dapat di harga yang lebih murah. Kalau kalian mau coba cek cari di marketplace, toko hijau, toko oranye, kalian coba aja pakai keyword Marvel Legends Miles Morales, L-nya 1. Tapi kadang ada yang nulisnya L-nya 2 sih. Tapi kalau yang bener sih Miles Morales L-nya 1. Kesimpulannya, gue suka. Kayak standar sih. Pokoknya semua yang masuk ke wishlist gue itu gue udah pasti akan 90% bilang suka gitu. Karena emang gue udah tahu bahwa apa yang gue akan dapat ini adalah sesuatu yang emang gue suka. Dan saat hands on pun gue lumayan puas. Meskipun salah satu kekurangan di figure ini specifically ya, ini case-nya spesifik gue, pengalaman gue, itu tadi ada sedikit gue nggak ngerti apa yang terjadi di punggungnya ini. It's not a big deal actually karena bisa di dust off. Tapi tadi gue cukup wah apaan nih, ada yang nempel, gue ngerti apa karena figur lama, terus ada yang lengket, something I have no idea. Tapi overall ini gue suka banget. Ini sebenarnya gue jadi agak bingung, gue mau pajang dia dengan head sculpt yang ini atau yang ini. Kalian lebih suka head sculpt yang mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Poin plus yang paling gue suka dari figur ini adalah keluasan artikulasinya. Menurut gue ini salah satu figur Marvel Legends yang artikulasinya tuh luas banget gitu. Ya mirip sama mengingatkan gue waktu nge-review Scarlet Witch yang WandaVision. Kayaknya itu dulu. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video OVJ Project berikutnya. Share juga ke teman-teman kalian yang suka sama mainan, action figure, atau butuh tontonan ringan yang menghibur. Oke, thank you for watching. See you guys in the next video. Stay happy and healthy everyone. Ciao!